Hari ini kami mengantar Mbak Sasti yang arkeolog mengunjungi sebuah kampung yang konon katanya sudah berusia 1200 tahun. Terima kasih. Ini di samping bawah ini nih, Pak. Ada di samping kiri ini. Namanya Kampung Bena yang berada di Desa Tiworiwu, Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur. Akses ke Kampung Bena paling dekat dari kota Bajawa yang berjarak sekitar 14 km. Ditempuh dengan kendaraan mobil sekitar 30 menit saja. Kami masuk kota Bajawa melalui Labuan Bajo menggunakan mobil dengan waktu sekitar 10 jam. Jaraknya hanya 263 km. Namun karena jalannya berbelok-belok, maka waktu tempuh seperti Jakarta-Surabaya yang berjarak sekitar 600 km. Sopir yang mengantar kami berkelakar, jika jalannya lurus-lurus seperti di Jawa, Labuan Bajo Bajawa bisa ditempuh hanya dalam waktu 3 jam saja. Sama halnya dengan kampung-kampung megalitik lain di Nusantara, Kampung Bena berada di atas puncak bukit di lereng Gunung Inerie. Pintu ke kampung ini berada di sisi utara. Panjang total wilayah kampung dari utara ke selatan 375 meter dan lebar dari barat ke timur 80 meter. Tapi sumber lain menyebutkan panjangnya 220 meter dan lebarnya 56 meter. Perbedaan ukuran ini sangat wajar sebab batas yang dipakai bisa berbeda. Yang satu mengukur batas belakang rumah dan yang lain mungkin mengukur batas belakang halaman atau tebing. Ini namanya permainan apa, Mama? Kelereng. Lengkien. Kelereng. Den. Itu bijinya dari apa terbuat dari? Dari bijinya dari kelereng, memang dari hutan. Oh, dari hutan. Iya, Oh. apa kulitnya berduri. Biasanya dimainkan kapan yang seperti ini? Pokoknya mana-mana saja. Oh. Tiap hari mau kerja apa? Oh. Tiap hari main ini. Iya, iya, siapa mau main? Kampung Bena mencerminkan perkampungan dari ribuan tahun lalu dengan bentuk bangunan yang tidak berubah dari dulu. Masyarakatnya pun masih memegang teguh adat istiadat yang diwariskan para leluhur mereka, meskipun mayoritas telah memeluk agama Katolik. Jumlah rumah adat ada 45 unit yang berdiri di atas tanah yang berundak-undak, menyesuaikan dengan kontur alaminya. Ini mengingatkan kami pada peninggalan megalitik Gunung Padang yang juga berundak-undak dan memiliki beberapa halaman. Makin ke belakang makin tinggi. Semua rumah terbuat dari kayu dan atapnya jerami, serta pondasinya dari batu-batu gunung. Di halaman bagian tengah kampung terlihat ada bangunan-bangunan rumah-rumahan kecil yang disebut baga, yang melambangkan nenek moyang perempuan.
Bersanding dengan baga terdapat tiang-tiang beratap ijuk seperti payung disebut ngadu, yang melambangkan nenek moyang laki-laki. Jumlah baga dan ngadu disesuaikan dengan banyaknya sao yang ada di Kampung Bena. Sama-sama ya. Iya memang dia pegang lagi. Ibu kalau itu diturunin lagi lihat lagi pengen lagi. Mana sini ibu yang pakai? Ibu ini nama desanya apa, Bu? Kampungnya? Apa, Bu? Kampung Desa Iya, kampung apa ini, no? Kampung Bena. Kampung Bena ya. Nah, ya. Kalau yang di belakang sana kampung apa? Masih satu Bena apa bukan? Berbaba. Pun dari sini. Oh, pindah dari sini ke sana. Tapi masih disebut Bena atau beda? Oh. Ada berapa keluarga, Bu, di sini, Bu? Sekitar 40 lebih. 40 lebih. Oh. Ada kebiasaan memajang tanduk-tanduk kerbau dan rahang babi pada dinding depan rumah. Orang awam biasanya mengartikan ini sebagai penanda status atau kedudukan si empunya rumah. Dalam buku Paul Arndt, tujuan menggantung tanduk kerbau dan rahang babi ini adalah untuk menangkis musuh, menghalau kejahatan, dan melindungi seluruh woe. Woe punya arti mengikat. Istilah ini dipakai untuk menyatakan ikatan kekerabatan yang berasal dari seorang bapak dan ibu asal bersama. Setiap woe memiliki subklan yang mana masing-masing memiliki rumah asal yang disebut sao atau rumah adat. Ada juga meja-meja batu dan lempeng-lempeng batu tegak berujung runcing disusun berkelompok. Dalam istilah arkeologi, batu berdiri ini disebut menhir dan meja batu disebut dolmen. Dolmen oleh arkeolog biasa dihubungkan dengan penguburan. Namun, fungsi dolmen atau meja batu di kampung ini bukan untuk penguburan, melainkan sebagai penanda asal mula kampung. Formasi rumah-rumah adat yang memanjang dari utara ke selatan dan berhadap-hadapan itu nampak seperti perahu. Pokoknya bagus banget. Ini seperti bentuk penghormatan pada leluhur yang dianggap berasal dari seberang lautan. Memang salah satu versi mitos asal-usul menyebutkan bahwa nenek moyang mereka mengarungi lautan luas dengan menggunakan perahu hingga akhirnya tiba di kampung Bena ini. Dalam masyarakat megalit, perahu dianggap sebagai wahana bagi arwah untuk menuju tempat asal yang abadi. Sementara di sisi belakang atau selatan, yang merupakan bagian tertinggi, terdapat Gua Bunda Maria. Di sini ada gazebo di tepi tebing untuk menikmati pemandangan ke arah perbukitan dan laut Sawu di kejauhan. Bagi kita wisatawan, ini adalah tentang keindahan. Namun bagi orang Bena, tempat ini adalah untuk mengingat dari mana mereka berasal dan kemana mereka akan kembali.